Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Halo. Di sini kami dari kelompok Dua. Di sini kami akan menceritakan sejarah masuknya agama Islam di Kota Jambi. Yuk saksikan perjalanannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadlan Yusra dengan NIM F1G321023. Baiklah, sekarang kita sudah berada di lokasi Kenali Asam Bawah. Bisa kita lihat di belakang kita ada bangunan yang terlihat seperti kelenteng, namun bangunan ini bukanlah kelenteng, melainkan adalah masjid. Kenapa bisa begitu? Yuk kita cari tahu sama-sama bagaimana sejarahnya. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami dari mahasiswa Mulia Prodi Teknik Lingkungan. Dalam hal ini kami ingin bertanya ke Abang, tapi sebelumnya perkenalkan, nama saya Fadlan Yusra dan nama saya Betram. Kedatangan kami sini Bang ingin menanyakan bagaimana sejarah berkembangnya, maksudnya dan berkembangnya sejarah Islam di Kota Jambi. Nah, ini kan ada masjid nih Bang, Masjid Cengho ya Bang. Kenapa namanya itu Masjid Cengho Bang? Bagaimana sejarahnya? Sejarah berdirinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tadi sudah memperkenalkan diri masing-masing kan. Nah, kalau kata orang dulu tuh tak kenal maka tak aruh. Kenalan kan, kita kenalan dulu. Nama Abang Muhammad Faisal Hamdani, adik-adik bisa manggil Abang Bang Dani. Bang Dani, kalau di sini Bang Dani atau Bang Hamdan boleh juga. Nah, jadi kalau mengenai sejarah Cengho-nya dulu ya. Sejarah Cengho ini banyak pro kontra sebenarnya. Ada yang mengatakan Cengho ini dari kekaisaran dinasti Chinese gitu kan, sebagai tokoh akulturasi untuk menyebarkan agama Islam di seluruh dunia. Bahkan Cengho tersebut jauh pertama kali gitu kan melakukan ekspedisi sebelum Marco Polo. Mungkin teman-teman bisa carilah searching Marco Polo itu siapa, itu salah satu tokoh ekspedisi juga. Dan Cengho ini juga merupakan tokoh yang sangat berpengaruh di dunia. Kenapa gitu kan? Karena akulturasi yang dibawa tadi gitu kan. Makanya Indonesia ini saham terbanyaknya atau terbesarnya kebanyakan dari orang China. Nah, orang China. Jadi itu salah satu kegambaran kenapa di Indonesia itu ada orang China juga. Nah, dibawa dari tokoh akulturasi tadi. Nah, untuk mengetahui dia orang Islam atau enggaknya, bisa kita lihat dari beberapa masjid gitu kan yang pernah dilewatinya, atau kota atau provinsi yang pernah dilewatinya. Contohnya Semarang, ada Masjid Cengho juga Semarang, ada Surabaya gitu kan. Bahkan di Palembang pun ada, tetapi di Jambi ini baru pertama kali, khusus untuk provinsi Jambi ini pertama kali dibuat. Banyak sebenarnya, ada 20 lebih. Nah, kalau misalnya proses penyebarannya itu yang benarnya itu melewati Sumatera. Kalau untuk penyebaran dari Cengho-nya tersebut, kalau kita kenal tuh Laksamana Cengho gitu kan, karena orang-orang banyak bilang dia itu Islam, jadi Muhammad Cengho namanya. Nah, tetapi sebenarnya nama Laksamana Cengho gitu kan. Nah, dia diutus tadi untuk melakukan penyebaran lah gitu kan, penyebaran atau dakwah gitu kan. Nah, untuk Sumatera itu Palembang yang untuk lebih detailnya. Nah, kalau untuk Jambi ini sebenarnya ada, cuman literasinya bahasa Belanda. Itu adanya di seberang. Nah, di seberang, tahu ya. Nah, tetapi itu belum diterjemahkan. Jadi kita belum berani mengambil kesimpulan Cengho ini siapa gitu. Tetapi kalau untuk sejarah singkatnya seperti itu gitu kan. Dan yang kita yakinin bahwa dia itu memang dari orang China gitu kan, untuk ke Jambi gitu kan. Nah, untuk berdirinya masjid ini sebenarnya karena yang membuat masjid ini salah satu donatur terbesarnya itu namanya yaitu Bapak Haji Rusli beserta istrinya bernama Ibu Hajah Linda. Nah, jadi beliau itu termasuk ke dalam komunitas PT, Perkumpulan Islam Tionghoa Indonesia.
Nah kebetulan Pak Haji ini juga 2 kali atau 2 periode menjabat menjadi ketuanya. Berarti seluruh Indonesia ini beliau gitu. Nah, seluruh Indonesia ini beliau 2 kali gitu kan. Nah beliau ini terinspirasi dari Masjid Cheng Ho dari Surabaya. Nah jadi didirikanlah masjid ini. Sebenarnya sudah lama tahun 2012 ada inisiasi untuk membuat masjid ini. Nah cuman karena dananya pribadi tadi gitu kan, dananya pribadi tadi terkendala lah tadi gitu ya, terkendala akhirnya baru bisa dioperasionalkan pada tahun 2021 ini bulan 2. Jadi masih baru ini nih, masih baru. Nah terus kenapa dibuat masjid yang berarsitektur kayak seperti kelenteng gitu kan? Nah salah satunya tadi seperti tujuan utama dari si Cheng Ho tadi yaitu penyebaran akulturasi, bahwa kita itu bisa orang Melayu sama orang China itu bisa berdampingan gitu. Nah bahkan tak banyak gitu kan orang Melayu itu menikah sama orang China. Salah satunya mungkin ini bisa dijadikan pelajaran juga bahwa kakek dari saya itu aslinya orang China, mualaf. Jadi masih ada campuran Chinanya gitu kan. Jadi masih ada hubungan sangkut paut sama Pak Hajinya, dan kebetulan Pak Hajinya ini mualaf juga. Nah jadi memang asli China gitu kan, memang akulturasi gitu kan. Terus di sini juga sebagai pusat pembelajaran, semua mualaf, bukan orang China saja, semua mualaf atau Tionghoa saja enggak, semua mualaf yang ada di Jambi, khususnya kota Jambi lah gitu kan. Dan di sini sudah ada yang bersyahadat dari orang China tersebut, sudah ada satu namanya Gufron. Nah nanti kalau misalnya teman-teman ingin bertemu dengan beliau, nanti kita bisa hadirkan gitu kan. Nah terus selanjutnya gitu kan, di sini banyak sekali gitu kan masyarakat Melayu, khususnya masyarakat Melayu. Nah tetapi yang melakukan ini semua banyak donaturnya dari orang mualaf, bahkan semua pengurusnya itu mualaf rata-rata. Nah memang seperti yayasan, Pak Haji pengennya seperti yayasan ini, makanya itu namanya Yayasan Masjid Cheng Ho gitu. Bukan seperti masjid pada umumnya gitu kan, dikelola sama masyarakat sekitar gitu, enggak, tapi memang langsung dari Pak Hajinya langsung gitu kan, didirikan yayasan. Fungsinya yaitu agar gitu kan teman-teman mualaf dari kalangan kita itu dapat belajar gitu kan, mengelola gimana gitu kan, beribadah juga seperti apa gitu kan, tanggung jawab seperti apa, dikasih amanah. Nah itu tujuan Pak Haji, sangat bagus gitu kan. Nah kita yang di sini termasuk saya yang ditugaskan sama Pak Haji, salah satunya menjadi imam gitu kan sini kan. Nah jadi tugasnya itu membimbing gitu, membimbing mualaf-mualaf tadi gitu kan. Nah tidaklah lebih hebat dari mereka, tetapi diberikan kelebihan sedikit sama Allah untuk membimbing teman-teman kita yang mualaf. Nah itu mungkin sejarah singkatnya tentang siapa Laksamana Cheng Ho itu atau Muhammad Cheng Ho, dan kenapa berdirinya masjid ini yang bernama Muhammad Cheng Ho tadi, terinspirasi dari Masjid Surabaya gitu kan, Masjid Muhammad Cheng Ho yang ada di Surabaya itu, kurang lebih seperti itu. Bang, izin bertanya, Boleh. abang kan sebagai pengurus di sini, Iya. apakah abang ada keturunan satu darah gitu sama pemilik atau pendiri Oh. masjid ini? Oke, sudah mungkin tadi sudah saya jelaskan gitu kan. Kebetulan memang saya itu dari dulu tinggalnya di masjid. Nah, kalau sebenarnya lebih spesifiknya lagi lebih ke darah Belanda. Karena blasteran dari ayah itu Belanda Jogja, kalau dari ibu itu Chinese Melayu. Nah, jadi lebih ke Belanda sih sebenarnya gitu kan. Tetapi darah Chinese itu nggak bisa dibuang karena masih ada tadi kan dari orang tua tadi gitu kan. Nah, jadi kalau untuk masalah satu ibaratnya itu satu buyut lah sama Pak Hajinya gitu kan, enggak ada. Cuman kebetulan itulah namanya pertemuan gitu kan, pertemuan sama Allah tadi gitu, yang dipertemukan dalam keadaan baik tadi gitu kan. Pak Hajinya mencari ibaratnya itu pengurus yang bisa imam gitu kan, habis itu ngajar ngaji gitu kan, habis itu ngebimbing gitu kan. Nah kebetulan ketemunya sama saya, jadi alhamdulillah saya direkrut di sini gitu. Kebetulan juga disediakan rumah sama Pak Haji di belakang gitu. Mungkin teman-teman tadi bisa lah gitu melihat berantakan. Nah itu kurang lebih seperti itu. Jadi kalau namanya
samalah seperti kita kalau misal suku Dayak gitu kan pasti satu keluarga gitu kan, atau suku Batak gitu kan satu keluarga gitu kan, samalah seperti itu juga kita merasakan kekeluargaan, tetapi kekeluargaan yang ibaratnya satu suku itu lebih dekat gitu kan dibandingkan hanya sekedar satu saudara seiman gitu kan, ada ibarat spesial lah gitu kan, ada ruang tersendiri kalau misalnya kita bilang kurang lebih seperti itu. Iya, untuk tanggapan masyarakat sendiri tentang pembangunan masjid kan agak beda gitu. Mm-mm. Masjid yang lain. Mm-mm. Nah, kalau untuk sudut pandang lah ya, bukan tanggapan ya gitu. Sudut pandang dari pemerintah, terutama pemerintah ya gitu, itu sangat support karena awal pertama kali peletakan batu itu dari Gubernur Hasan Basri Agus. Itu pertama aja dari pemerintah sudah support, apalagi dari masyarakat sekitar gitu kan. Akan sangat lucu gitu kan, pemerintah support, masyarakat nggak support kan, itu agak lucu. Alhamdulillahnya respon masyarakat ini bagus gitu kan, bahkan kita bisa lihat di sini jadi tempat wisata religi. Wisata religi termasuk itu, habis itu wisata rekreasi, habis itu wisata untuk pembelajaran, wisata belajar juga, karena di sini ada pengajian. Banyak pengajian ibu-ibu ada juga, pengajian anak-anak ada juga. Jadi wisata, ada 3 wisata lah ya, termasuk 3 jenis wisata di sini ada di Masjid Cengho. Jadi salah satunya juga mengangkat UMKM yang ada di sini gitu kan. Mungkin tadi teman-teman ada yang jajan di depan ya gitu kan. Nah itu membantu gitu kan, karena berkunjungnya wisata-wisata baik dari dalam ataupun dari luar gitu kan. Nah, itu menambah perekonomian masyarakat yang berjualan di sini. Nah, jadi sangat positif responnya kurang lebih. Itu sih. Untuk wilayah pembangunan ini kenapa ngambil di daerah sini, Bang? Ini kan daerahnya perumahan nih. Iya. Kenapa nggak kayak di pinggir jalan besar gitu, untuk lebih memudahkan masyarakat luar untuk mencari? Oke. Ini banyak sekali nih dari teman-teman kuliah atau dari manapun itu komunitas banyak bertanya kenapa sih nggak di pinggir jalan gitu kan, atau di pusat kota gitu kan. Pertama gini, banyak sekali tanah yang sudah ditempati sama orang yang memiliki sertifikat tanah gitu kan, dan di sini kebetulan tanahnya masih lapang dan kebetulan murah dan cocok gitu kan untuk dijadikan masjid gitu kan. Apalagi teman-teman bisa lihat gitu kan, lapangan parkirnya itu luas gitu kan, apalagi dalam masjidnya ini kurang lebih 20 kali 20 lebar sama panjangnya sama luasnya, tingginya juga kurang lebih seperti itu juga. Nah jadi 20 kali 20, nah, belum lagi tempat parkirnya, belum lagi di belakangnya itu luas gitu kan. Jadi karena harga jual tanah tadi murah, langsung mengambil tindakan di sini. Jarang sekali gitu kan ada tanah yang satu tumbuk aja sekarang kalau di kota kurang lebih 50 juta satu tumbuk gitu kan. Nah kalau di sini enggak. Nah kalau untuk urusan harganya mungkin Pak Haji yang tahu gitu kan, tetapi alasannya Pak Haji itu kurang lebih seperti itu. Dan kalau misalnya di luar atau pinggiran kota, pinggiran jalan, kayaknya enggak strategis. Kenapa gitu kan? Karena banyak sekali gitu kan masjid pinggiran jalan, dan itu bakal menimbulkan kemacetan. Nah, tadinya niat kita bagus untuk mendirikan tempat ibadah gitu kan, untuk orang bersinggah, untuk belajar, malah menimbulkan kekesalan dari masyarakat sekitar. Akhirnya yang tadinya kita berniat untuk beribadah malah mendapatkan fitnah. Nah, Pak Haji menghindari seperti itu. Jadi kurang lebih alasan yang lebih tepat itu agar terhindar dari fitnah tadi gitu kan. Contohnya kayak kemacetan gitu kan, dan segala macam. Itulah kurang lebih. Ini ada lagi? Masjid juga, ya, Kak. Untuk pembangunannya butuh berapa lama? Untuk pembangunannya sudah saya jelaskan juga tadi bahwa masjid ini dibangun pada tahun 2012. Nah, jadi kurang lebih ada berapa tahun tuh? 2012 ke 2021. Nah, kurang lebih seperti itulah. Jadi masjid ini bukan langsung berdiri dari 2012 itu dibangun terus, enggak, tetapi ada dropnya karena biaya tadi atau dana tadi tersendat gitu kan, namanya biaya sendiri gitu kan. Kadang ada donatur kata Pak Haji yang memberikan, tetapi hanya sedikit gitu kan, karena tukangnya saja
itu kita bayar gitu kan, untuk satunya itu 1 juta lebih untuk 1 minggu gitu. 1 minggu loh gitu kan, belum lagi 1 bulan. Nah jadi banyak, itu baru 1 tukang. Nah baru 1 tukang. Nah belum lagi yang bekerja di sini, ada yang bersih-bersihnya. Jadi semua itu ada bidangnya gitu kan. Dan itu harus dipikirkan matang-matang. Kalau misalnya kita mengambil tindakan langsung dari 2012 langsung sampai 2021, jadi Pak Haji mau makan apa gitu. Nah, sedangkan Pak Haji memiliki keluarga juga, samalah seperti kita, sama-sama memiliki keluarga gitu kan. Ada keluarga yang harus dinafkahin. Maka dari itu kita bangun masjid ini bukan karena keterpaksaan, tapi karena niat kita untuk beribadah tadi. Apalagi Pak Haji itu punya niatan untuk buat yayasan ini sebagai pusat pembelajaran mu'alaf China. Nah, China yang mu'alaf gitu kan. Bukan hanya China saja, tetapi kaum Melayu gitu kan, atau orang-orang Indonesia pribumi gitu kan, yang memiliki saudara non-muslim gitu kan, ingin gitu memeluk agama Islam, bisa ke sini untuk dibimbing gitu kan. Dan itu pun juga sangat disupport sama pemerintah. Jadi kalau misalnya untuk berdirinya dari tahun 2012 mengalami penyendatan lah gitu kan dari dana tadi ya, karena dana tadi wajar lah gitu kan. Semua pembangunan itu memang memerlukan dana gitu kan, memerlukan dana, dan ini dananya luar biasa lah gitu kan. Nah, teman-teman bisa lihat gitu kan dari arsitekturnya gimana gitu kan, dari fasilitasnya gimana, sudah pasti lebih lah miliaran gitu kan, kurang lebih. Jadi itu. Bang, kira-kira ini jamaahnya berapa ya bisa kalau misalnya full menampung Kalau full pertama awal masuk gara-gara Covid kemarin itu kurang lebih hampir 500-an juga lah. Kurang lebih. Itu pun ada yang sampai keluar sholatnya kalau sholat Jumat. Tetapi kalau sholat 5 waktu biasa palingan 2 sab ini nggak nyampe lah 3. Adalah 40-an gitu kan. 40-an ada nih 2 sab ini kalau Covid. Tetapi kalau misalnya sekarang karena pemerintah udah ngebolehin gitu kan, nggak jaga jarak lagi gitu kan, nggak pakai sejadah lagi dari karpet masjid, ini mungkin menampung kurang lebih ada 50 atau sampai 60-an untuk 2 sab ini. Belum lagi untuk ibu-ibu di sana. Kalau misalnya mungkin ditotalin ya, kalau ditotalin semuanya ini, kalau untuk dalamnya nggak di luarnya itu 1000 lebih ada, 1000 lebih. Kalau nggak Covid. Nah, kalau Covid tadi kan ada jarak-jaraknya, itu kan ada masih bekasnya tuh bekas tempelannya tuh. Nah, itu kurang lebih 500-an. Tapi kalau misalnya karena kemarin pemerintah udah mencopot gitu kan, perda dari wali kota gitu kan untuk jaga jarak gitu kan. Nah, sekarang bisa 1000 lebih. Dan yang uniknya juga setiap hari Jumat itu pengurus masjid di sini menyediakan snack gratis gitu kan, snack gratis, bertujuan agar gitu kan orang yang kesini itu khidmat, selain khusyuk khidmat juga, karena setelah sholat kan perut kosong tuh gitu kan. Nah dapat itu berkah insya Allah, dan itu dibantu oleh ibu-ibu yang ada di sekitar Masjid Cengho dan pengajian ibu-ibu majelis Masjid Cengho itu kurang lebih. Kalau misalnya hari raya mungkin kayak hari raya Idul Adha gimana Bang? Hari Raya Idul Adha khususnya tahun ini ya, karena baru dioperasionalkan masjid ini tahun ini, kemarin mendapatkan sapi kurban dari PDAM Tirtamayang, itu dapat satu ekor sapi, habis itu 1 ekor kambing. Nah itu dari warga sini lah kalau kambing gitu. Tapi kalau sapi dari PDAM Tirtamayang, dan itu tetap dilaksanakan di masjid ini juga secara tertutup tapi gitu kan, karena kita menghindari kerumunan tadi gitu kan, karena masih posisinya masih prokes. Nah, prokes gitu kan, takutnya kita niatnya untuk ibadah tadi kan, kurban kan untuk ibadah gitu kan. Nah, kita menghindari itu tadi. Tetapi setelah diolah semuanya gitu kan, baru warga sekitar baru boleh mengambil gitu kan, mengambil daging gitu kan, sesuai dengan kupon yang kita berikan. Itu aja sih. Baiklah, jika tidak lagi mungkin sekian Bang, mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan kata. Kami akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baiklah, berdasarkan informasi yang kita peroleh dari narasumber kita tadi,
yaitu Bang Faisal Hamdani sebagai pengurus dari Masjid Cheng Ho ini. Yaitu ada dua informasi. Yang pertama, informasi dari sejarah Cheng Ho itu sendiri. Jadi Cheng Ho itu merupakan tokoh akulturasi dunia yang melakukan pelayaran ke Indonesia pada tahun 1405 sampai 1433. Untuk informasi kedua yaitu sejarah dari dibangunnya Masjid Cheng Ho di Kota Jambi ini. Jadi masjid ini bernamakan Masjid Laksamana Cheng Ho, yang mana masjid ini dibangun oleh Haji Rusli pada tahun 2012. Namun masjid ini baru bisa dioperasikan pada tahun 2021 ini. Masjid ini dibangun tidak hanya sebagai untuk tempat ibadah, juga melainkan sebagai tempat wisata religi keagamaan dan juga sebagai tempat edukasi pembelajaran. Edukasi di sini yaitu sebagai tempat pengajian dan juga sebagai tempat belajarnya para mu'alaf. Tidak hanya mu'alaf Cina saja, tapi seluruh mu'alaf yang ingin belajar di masjid ini. Mungkin itu yang dapat bisa saya sampaikan. Mari kita lanjut kepada jejak sejarah lain yang akan disampaikan oleh teman-teman saya. Let's go. Dari ujung Jambung sampai Durian Takuk Raja, dari Sialang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Putri Nansari dengan NIM F1G321012. Di sini kita akan membahas mengenai sejarah masuknya Islam di Kota Jambi. Nah, ini adalah salah satu masjid atau tempat bukti di mana Islam masuk ke Jambi pada tahun 1880. Nah, masjid ini adalah Masjid Al-Ihsaniyah atau yang lebih sering dikenal dengan Masjid Batu. Yuk, kita ke sebelah. Di sana ada makam pendiri masjid yaitu Habib Idrus. Nah, teman-teman, sebelum kita ke makamnya, saya akan menjelaskan sedikit mengapa Masjid Jami Al-Ihsaniyah ini disebut dengan Masjid Batu. Karena pada masa pendirian masjid ini di tahun 1880-an, masjid ini adalah masjid pertama di Jambi yang dibangun dengan menggunakan batu bata atau arsitektur Belanda. Jadi masjid ini disebut dengan Masjid Batu karena dia pertama kali di Jambi yang menggunakan batu bata tersebut. Karena pada masanya banyak masjid-masjid yang dibangun masih menggunakan kayu dan papan. Nah teman-teman, ini adalah makam pendiri Masjid Jami Al-Ihsaniyah atau yang sering disebut dengan Masjid Batu. Nama pendirinya adalah Habib Idrus bin Salim Al-Jufri yang lahir pada tahun 1822 dan wafat pada tahun 1902. Habib ini juga membangun suatu rumah batu yang ada di dekat sini juga. Nanti kita akan ke sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Betra dengan NIM F1G321033. Melanjutkan materi dari teman saya tadi, kita sudah berada di Rumah Batu. Rumah Batu ini adalah bangunan yang didirikan pada tahun 1800-an. Bisa kita lihat di sini, mereka menggunakan arsitektur dari Eropa, Cina, dan Arab Melayu. Jadi kita lihat di sini terdapat ukiran naga lagi yang bentukan arsitektur dari Cina. Lalu ada gambar bunga versi Arnoldi yang merupakan dari arsitektur dari Melayu itu sendiri. Kita bisa lihat di sini juga ada semacam kayu yang merupakan seni arsitektur dari Arab Melayu. Sebelumnya patut kita ketahui bahwa rumah ini didirikan oleh almarhum Habib Idrus. Ia mendirikannya pada tahun 1800-an yang arsitekturnya diambil dari sayembara. Oleh karena itulah
Di sini terdapat berbagai macam arsitektur seperti arsitektur Cina di depan tadi, Eropa di sini, dan arsitektur dari Arab Melayu itu sendiri. Rumah ini mulai tidak terurus lagi atau mulai hancur sekitar tahun 2000-an. Jadi dari kesimpulan materi kami dan kami dapat dari narasumber yang tidak ingin tampilkan wajahnya dan biodatanya, dapat kami simpulkan bahwa di Kota Jambi ini masuknya agama Islam di Kota Jambi itu pertama kali dibuktikan dengan dibangunnya Masjid Jami Al-Ihsaniyah atau yang sering disebut dengan Masjid Batu dan Rumah Batu. Melalui apa? Melalui jalur perdagangan dan juga jalur perkawinan. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa Rumah Batu itu sendiri berada di pinggiran perairan yang membuktikan bahwa dahulu kala jalur perairan ini digunakan untuk sebagai jalur perdagangan untuk menyebarkan agama Islam, dan juga mereka menggunakan jalur perkawinan. Mungkin hanya segitu yang dapat kami sampaikan. Untuk materi sejarah Islam di Kota Jambi selanjutnya akan disampaikan oleh teman-teman kami di tempat yang berbeda dan nuansa bangunan yang berbeda. Jangan kemana-mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia dengan NIM F1G321018. Di sini saya akan menjelaskan makam Putri Ayu, di mana saya telah menjumpai satu narasumber yang bernama Ibu Sofia. Maaf Bu, kami mau nanya nih, Putri Ayun ini kan selain dari anak Raja Jambi, Bu ya, apa pengaruh Putri Ayun ini terhadap perkembangan Islam di Jambi? Kurang jelas itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rizka Savitri, mahasiswa Universitas Jambi dengan program studi Teknik Lingkungan dengan NIM F1G321018. Seperti yang dapat kita lihat teman-teman, saat ini saya sedang berada di Masjid Al-Falah atau yang lebih kita kenal dengan Masjid Seribu Tiang. Pada kesempatan kali ini kita akan menelusuri jejak masuknya agama Islam ke Kota Jambi. Maka dari itu kita akan menemui salah satu narasumber kami, yaitu Bapak penjaga Masjid Al-Falah ini. Untuk itu teman-teman harus tetap stay tune di sini dan berkomunikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, kami dari mahasiswa Universitas Negeri Jambi, Fakultas Sains dan Teknologi, Provinsi Teknik Lingkungan, angkatan 2021. Sebelumnya di sini perkenalkan nama saya Devi Sari dan teman saya. Baiklah teman-teman, dapat disimpulkan masjid ini berdiri pada tahun 1971 dan diresmikan pada tahun 1980. Nama masjid ini Al-Falah yang artinya Masjid Besar Kemenangan. Tapi sering kita kenal dengan Masjid Seribu Tiang karena memiliki tiang yang banyak. Tetapi jumlah tiangnya sebenarnya tidak 1000, melainkan 232. Hubungan masjid ini dengan masuknya agama Islam di Kota Jambi adalah pada saat itu masjid ini digunakan sebagai tempat ibadah, pernikahan, dan tempat mensyiarkan agama-agama Islam di Kota Jambi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video dari kami mengenai sejarah masuknya agama Islam di Kota Jambi. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.